Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita dalam Markus pasal 2. Kali ini kita mengambil ayat 18 sampai 22 dengan judul Hal Berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama-sama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak ada seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Berpuasa bukanlah hal yang asing bagi umat dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. Akan tetapi, tidak sedikit orang menjalani puasa hanya sebatas kewajiban agama, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dalam bacaan hari ini. Orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu supaya dilihat orang betapa salehnya mereka. Murid-murid Yohanes berpuasa karena sedang berduka, karena gurunya sedang ditangkap oleh Raja Herodes untuk dibunuh. Sedangkan murid-murid Yesus tidak berpuasa karena Mesias sudah ada di tengah-tengah mereka dan menyambut Lewi yang baru bertobat dari kehidupan lama dan menjadi pengikut Kristus. Nanti begitu Mesias pergi, mereka akan mulai berpuasa. Menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita sebagai anak Tuhan perlu berpuasa? Yang pertama, alasan kenapa kita berpuasa, puasa adalah salah satu cara agar kita dapat lebih akrab dengan Tuhan. Yesus sedang mau menjelaskan bahwa puasa bukan kegiatan agamawi. Puasa bukan sekedar melakukan tulisan yang ditulis oleh kitab kita tanpa mengerti makna di dalamnya. Tetapi puasa adalah salah satu cara agar kita dapat lebih akrab dengan Tuhan. Ada banyak orang yang menjadikan puasa sebagai aksi mogok makan supaya doanya dijawab, agar keinginan dipenuhi, agar tujuannya, targetnya tercapai. Tapi hari ini kita belajar bahwa puasa bukan memaksakan Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, tetapi berpuasa memaksa kita untuk berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Memaksa kita agar kita tidak terikat dengan kesenangan-kesenangan duniawi, agar lebih intim dengan Tuhan. Itulah yang Yesus maksudkan dengan keakraban. Hidup ini linear, sebuah garis lurus, di mana ujung kutub sebelah kanan adalah Tuhan, kutub sebelah kiri adalah dosa. Kita di tengah. Semakin kita mendekatkan diri ke Tuhan, semakin suara Tuhan terdengar jelas. Suara kedagingan semakin tidak terdengar dan pengaruhnya semakin tidak kuat, tapi pengaruh Tuhan semakin kuat. Sebaliknya, begitu kita menjauh dari Tuhan dan mendekatkan diri kepada dosa, maka suara Tuhan semakin gak terdengar, pengaruh Tuhan semakin gak kuat, dan pengaruh dosa dan suara dosa semakin kuat. Makanya kenapa ketika dosa mulai memanggil-manggil, sepertinya kita sulit berkata tidak, karena kita jauh dari Tuhan. Kalau kita mendekat pada Tuhan, pasti jelas suara Tuhan makin jelas, visi Tuhan makin jelas. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kita gak mau bayar harga untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan salah satunya dengan doa pujian penyembahan, dengan membaca firman, juga salah satunya dengan berpuasa. Ketika Daniel berpuasa 21 hari, mencari wajah Tuhan untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi visi, apa yang menjadi doanya, apa yang menjadi pengertian yang selama ini dia gumulkan. Yang terjadi di hari ke-21, Tuhan menyatakan visinya, Tuhan menyatakan suaranya, Tuhan menyatakan kehendaknya, sehingga Daniel semakin mengerti dan paham kehendak Tuhan. Saya percaya dengan kita belajar berpuasa, maka ini yang menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu berpuasa? Puasa adalah salah satu tanda
kehidupan yang senantiasa diperbaharui. Tanda di mana kehidupan kita selalu di-upgrade. Luar biasa, dikatakan dalam ayat 21, tidak seorang pun menambal secara kain yang baru pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan robek, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyakannya. Nah, Yesus sedang berkata orang yang berpuasa bukan memaksakan kehendaknya, tapi orang berpuasa sedang memperbaharui kehidupannya. Ayat yang ke-22, demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendak disimpan dalam kantong kulit yang baru pula. Berarti kehidupan ini harus senantiasa diperbaharui. Kenapa? Karena anggur yang baru simpan dalam kantong kulit yang baru. Kalau anggur yang baru disimpan dalam kantong kulit yang tua, maka yang terjadi akibat fermentasi, kantongnya robek, anggurnya tertumpah. Dua-dua sia-sia. Artinya hari yang baru, kita harus masuk dengan cara hidup yang baru. Hari yang baru, kita masuk dengan hati yang baru. Kalau kita masuk hari yang baru dengan cara hidup yang lama atau cara hidup yang ilegal, cara hidup yang kemarin, cara hidup yang tua, atau hati yang lama, maka yang terjadi bisnis kita koyak, karir kita koyak, pelayanan kita koyak, kesehatan kita koyak. Jadi kalau bisnis kita mau aman, karir kita mau aman, rumah tangga kita mau aman, masa depan kita mau aman, mari masuk hari yang baru dengan cara hidup yang baru dan hati yang baru. Jadi bagi Anda yang masih jatuh bangun dalam dosa, belajarlah berpuasa. Nanti kita mampu hidup dalam kebenaran. Bagi Anda yang susah rendah hati, ambillah waktu untuk berpuasa, menolong kita lebih rendah hati. Bagi Anda yang susah jujur, suka bohong, bayarlah harga berpuasa, maka ini akan menolong kita untuk hidup lebih jujur. Bagi Anda yang susah mengendalikan diri, makan too much, shopping gak bisa dikendalikan, ambillah waktu berpuasa, maka akan menolong kita untuk menguasai diri. Musa yang berangasan, Musa yang kasar, Musa yang suka main pukul, Musa yang main bunuh orang, dengan dia berpuasa 40 hari, menjadikan Musa, kata Alkitab, orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Jadi setiap orang bisa berubah, setiap orang bisa mengalami upgrade, setiap orang bisa mengalami pembaharuan dalam karakter, dalam nilai, dalam kehidupan dan perkataan, dalam sikapnya. Asalkan kita mau mengambil waktu, bayar harga untuk berpuasa, maka hal ini akan membuat kita menjadi seperti Kristus dan kedagingan makin tertinggal atau semakin tidak ada. Amazing. Yang ketiga, mengapa kita berpuasa? Puasa bukan sekedar tindakan rohani tanpa pengertian. Dengan berpuasa kita harus mengerti, bukan karena orang lain berpuasa kita ikut-ikutan berpuasa, bukan karena sekedar firman Tuhan mengatakan berpuasa maka kita ikut-ikutan berpuasa akan jadi beban. Kita perlu melakukan puasa dengan pemahaman yang dalam, pemahaman yang benar, sehingga kita enjoy, punya motivasi yang benar, bahwa dalam puasa saya dapat mengenal Kristus lebih dalam. Dengan berpuasa saya mau mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Dengan berpuasa, saya mau lepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dengan berpuasa, saya mau bebas dari ikatan kebencian, dendam, amarah, supaya saya dapat berkata kemuliaan Kristus dapat terbit dalam kehidupan saya. Dengan berpuasa, mungkin Anda berdoa bagi bangsamu agar bisa pulih dari bencana alam yang tidak pernah ada hentinya. Esther ketika tahu bahwa bangsanya sedang diancam untuk dibantai, yang dilakukan sama Esther, dia ambil waktu untuk berpuasa agar bisa menghadap raja. Karena waktu itu menurut tradisi bahwa Ratu Esther tidak boleh sembarangan ketemu raja. Harus tunggu panggilan, harus tunggu perintah, baru Esther bisa ketemu sama raja. Kalau raja gak kasih perintah, Esther gak boleh ketemu. Kalau Esther main ketemu tanpa janjian, tanpa perintah dari sang raja, Esther akan dihukum mati. Tapi karena dia melihat negaranya, bangsa sedang diancam, itu sebabnya dia ambil waktu berpuasa total 3 hari non-stop 72 jam. Ketika dia selesai berpuasa, dia memberanikan diri menghadap raja. Dan yang menarik, raja memberikan izin untuk Esther mengungkapkan
isi hatinya dan Ester mulai mengungkapkan isi hati dan yang terjadi, bangsanya diselamatkan. Jadi ketika kita berpuasa, sertai dengan pengertian. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena motivasi yang salah. Dengan demikian puasa kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan puasa kita menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Kita belajar hari ini mengapa kita perlu berpuasa. Yang pertama, puasa adalah salah satu cara agar kita lebih akrab dengan Tuhan. Yang kedua, puasa adalah tanda kehidupan yang senantiasa diperbaharui. Yang ketiga, puasa harus disertai dengan pengertian. Live a better life. God bless you. Kendala yang benar-benar di tengah laut, ya mati mesin sih. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.